SMK Negeri 1 Percut Seituan mengadakan upacara memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Kerusakan infrastruktur jalan terusan Bandar Setia. Menumpuknya sampah di pinggir jalan Pondok Rowo. Kuliner kekinian kue balok brownies lumer. Perayaan syiar akbar penutupan rangkaian Maulid Nabi 2025 di Gor Astaka, Pancing. Selamat pagi pemirsa, hari ini Sinar News hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Medan, Sumatera Utara. Selain beberapa sorotan tadi, sejumlah informasi lain akan kami sajikan dengan saya Safira Malik yang akan menemani Anda dalam beberapa menit ke depan dalam Sinar News, suara informasi aktual realita. Dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila tahun 2025, SMK Negeri 1 Percut Seituan melaksanakan upacara di Aula 1 SMK Negeri 1 Percut Seituan. Meski diguyur hujan sejak pagi, upacara tetap berlangsung dengan khidmat dan tertib. Berikut berita selengkapnya. Upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila digelar pada Selasa 1 Oktober 2025 di Aula 1 SMK Negeri 1 Percut Seituan. Kegiatan tersebut biasa dilaksanakan di lapangan utama. Namun, karena hujan deras yang mengguyur sejak pagi hari, pelaksanaan upacara dipindahkan ke dalam aula demi menjaga kelancaran kegiatan. Petugas upacara yakni anggota OSIS SMK Negeri 1 Percut Seituan dan bertindak sebagai pembina upacara Bapak Sukirman SPD selaku Wakil Kepala Bidang Kesiswaan. Kegiatan ini juga dihadiri oleh berbagai organisasi sekolah seperti Pramuka, Paskibra, dan Majelis Perwakilan Kelas atau MPK. Kehadiran mereka menjadi wujud semangat dan kebersamaan dan jiwa nasionalisme dalam memperingati momentum bersejarah bangsa Indonesia. Upacara ditutup dengan doa bersama sebagai bentuk penghormatan terhadap para pahlawan dan pengingat pentingnya meneladani nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Melalui upacara ini, diharapkan seluruh siswa SMK Negeri 1 Percut Seituan dapat terus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan memperkuat semangat persatuan bangsa. Baik Bapak, kami ada beberapa pertanyaan ya. Ya, nah. Bagaimana cara Bapak mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam proses belajar mengajar? Ya, siap. Terima kasih buat pertanyaan yang sangat berbobot sekali. Izin menjawab. Bapak salah seorang guru pada SMK Negeri 1 Seituan ketika melakukan pembelajaran bersama anak-anak peserta didik, maka ketika ada persoalan yang mau diimplementasikan terkait dengan Pancasila, maka Bapak pahamkan dulu kepada anak-anak Pancasila itu apa, kemudian nilai dan normanya seperti apa, kemudian ajaran-ajaran seperti apa.
Kemudian Bapak harus memberikan satu bedahan-bedahan kontekstual yang bisa dikaitkan dengan persoalan kekinian, dengan kehidupan yang dialami oleh anak-anak, baik dalam diri pribadi, kemudian makhluk sosial, kemudian sebagai makhluk Tuhan, kemudian di sekolah, di masyarakat, dan di tengah keluarga. Tapi bersamaan secara beriringan Bapak juga harus menjadi contoh gitu ya. Tidak memberi tetapi menjadi contoh sebagai dampak langsung action untuk bisa anak-anak kemudian turut melaksanakan, mempraktekkan langsung nilai-nilai Pancasila itu. Contoh sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, Bapak memberi dan menjadi contoh untuk menerapkan nilai-nilai itu. Bapak berpakaian busana muslim sebagaimana tuntutan agama, kemudian Bapak juga melaksanakan ibadah sholat 5 waktu di masjid, kemudian sholat berjamaah, sholat Jumat. Kemudian dalam sila kemanusiaan adil beradab, Bapak selalu berusaha untuk berlaku adil kepada siapapun tanpa memilah guru mana, guru Kristen kah, guru Hindu kah, guru Islam kah, Bapak berbaur. Begitu juga terhadap anak-anak, eskul manakah, paskibra kah, pramuka, PMR dan sebagainya. Begitu juga kelas 10, 11 dan 12 itu semuanya adalah bagian yang tidak terpisahkan daripada Bapak. Jadi Bapak harus mempunyai nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Selalu Bapak menunjukkan satu bentuk kesantunan untuk bisa anak-anak nanti menirukan. Jadi di samping melakukan pembelajaran di tatap muka dalam kelas, Bapak juga action langsung untuk memberikan ketauladanan. Jadi cara itu Bapak anggap sebagai satu hal yang ampuh untuk pengimplementasian nilai-nilai Pancasila. Iya Pak. Apa peran Bapak sebagai guru dalam mengembangkan nilai-nilai Pancasila pada siswa? Peran Bapak sangat besar. Di samping apa yang sudah Bapak uraikan tadi terhadap siswa, Bapak berikan penekanan-penekanan, tidak bisa bosan. Bahkan tadi dalam konteks pelaksanaan upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila, Bapak bertindak langsung sebagai pembina upacara untuk memberikan edukasi tentang bagaimana lahirnya Pancasila, kemudian bagaimana sejarah tercetusnya Pancasila, kemudian siapa-siapa tokoh-tokoh penting nasional yang memang dia menggali nilai-nilai Pancasila, kemudian seperti apa kok kemudian Pancasila itu dijadikan sebagai Pancasila yang sakti dan ternyata memang sudah diuji keunggulannya. Kemudian di dalam Pancasila itu ada 3 hal penting, di mana Pancasila sebagai nilai dasar, kemudian sebagai nilai instrumen, dan kemudian sebagai nilai praktis. Nah, ketiga nilai inilah yang kemudian setelah dipahami oleh para peserta didik, para kaula muda, para masyarakat Indonesia khususnya, untuk senantiasa fokus dan konsentrasi bahwa kita terhadap Pancasila itu tidak bisa abai. Pancasila merupakan salah satu ajaran daripada 4 pilar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memang dia itu merupakan kristalisasi nilai-nilai yang dari zaman dahulu kala sampai hari ini dan yang akan datang kita pertahankan dengan teguh. Pancasila kukuh, teguh, sebagaimana Pancasila sakti, maka kesaktian itu kita akan buktikan dalam kehidupan sehari-hari supaya memang kita bisa betul-betul militansinya sangat amat kuat terhadap Pancasila itu sendiri, ya. Baik Pak, yang terakhir ya. Harapan Bapak kepada murid dalam rangka menjaga nilai Pancasila itu apa Pak? Sangat besar harapan Bapak kepada murid, jangan pernah lupa akan nilai sejarah, bagaimana Pancasila itu dilahirkan, bagaimana Pancasila itu dipertahankan, bagaimana Pancasila itu diperjuangkan sehingga telah disahkan pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 Pancasila itu sebagai dasar negara kita. Tapi harus ketahui juga bahwa lambang negara itu burung Garuda, kemudian ada sejumlah gambar-gambar, itu juga harus dikoneksikan, dikontekskan, harus dipahami mengapa memakai lambang burung Garuda, memakai beringin, memakai bintang, kapas dan seterusnya. Setelah kemudian itu tahu, maka dia akan memberikan satu kecintaan terhadap Pancasila itu. Maka harapan Bapak jangan pernah lupa akan sejarah, kemudian setelah itu pahami tentang nilai-nilai, nilai dasar, nilai instrumen dan nilai praktis, kemudian terapkan. Jangan ragu, ya. Tanpa, kalaupun kita paham kemudian tidak bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, wah konyol itu namanya. Kita tergerus oleh budaya asing, oleh ideologi asing, lambat laun hilanglah Pancasila sebagai jati diri kita. Pada saat itu kita nggak bisa lagi menyebut Pancasila kebanggaanku. Tapi hari ini, esok dan yang akan datang, harapan Bapak sangat besar terhadap murid-murid, ya, untuk senantiasa sekali lagi dan berkali-kali ingat akan sejarah, ya.
Jangan lupakan sejarah itu, kemudian pelajari tentang nilai-nilai Pancasila, kemudian terapkan. Demikian. Semoga harapan ini bisa terrealisasi. Ya. Baik Bapak, terima kasih ya Pak. Oke, nakku sayang. Pemirsa, kondisi infrastruktur jalan di Jalan Terusan Bandar Setia, Kecamatan Pecut Setuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara mengalami kerusakan di sejumlah titik. Jalan yang merupakan jalur penghubung antar pemukiman ini tampak berlubang dan tidak rata, sehingga mempengaruhi aktivitas lalu lintas. Berikut berita selengkapnya. Kondisi fisik Jalan Terusan Bandar Setia, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang mengalami kerusakan di sepanjang ruas jalan. Berdasarkan pantauan pada Rabu, 1 Oktober 2025, permukaan jalan tampak tidak rata dengan kerusakan berupa lubang berukuran kecil hingga besar yang tersebar di beberapa titik. Kondisi jalan yang berlubang, bergelombang, dan penuh genangan air saat hujan turun mengancam keselamatan pengguna jalan, terutama pengendara roda 2. Dampak dari kerusakan ini berupa terganggunya kelancaran arus lalu lintas hingga pengendara harus melambat dan menghindari lubang untuk mengurangi resiko kerusakan kendaraan dan kecelakaan. Penyebab utama kerusakan adalah pengelupasan lapisan aspal yang diduga akibat usia jalan yang sudah tua dan kurangnya perawatan berkala. Selain itu, sistem drainase yang tidak optimal menyebabkan air tergenang di badan jalan mempercepat kerusakan material aspal. Faktor cuaca, khususnya curah hujan yang tinggi, serta beban kendaraan yang berat melintas juga memperparah kondisi jalan. Akibat dari kerusakan ini tidak hanya pada kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan, tetapi juga dapat menyebabkan peningkatan resiko kecelakaan lalu lintas. Jalan yang berlubang dan bergelombang menuntut kewaspadaan lebih dari pengendara yang hendak melintas. Hingga saat ini, belum ada tanda-tanda perbaikan atau pemeliharaan yang dilakukan di lokasi. Kondisi ini memerlukan perhatian segera agar fungsi jalan sebagai akses transportasi utama dapat kembali optimal dan aman. Ada si Cupu nih. Mana ada yang mau temenan sama kamu? Wah, rajin banget. Hidupmu cuman buku ya? Bully sering terjadi di lingkungan sekolah. Dan tanpa disadari, itu menghancurkan mental orang lain. Lingkungan sekolah tanpa sampah. Sampah di mana-mana. Satu sampah bisa jadi bencana. Siapa sih yang mau sampah di sini? Jangan biarkan sampah berserakan. Lingkungan yang kotor oleh sampah mengundang penyakit dan bencana, sehingga tindakan membuang sampah pada tempatnya adalah kunci untuk menjaga kesehatan dan kelestarian alam, serta menjadi investasi untuk masa depan bumi yang bersih bagi generasi mendatang.
Pemirsa, tumpukan sampah liar mencemari lingkungan di sepanjang Jalan Pondokrowo, Kecamatan Percut Setuan. Sampah rumah tangga yang dibuang sembarangan menimbulkan bau menyengat dan dikeluhkan oleh para pengguna jalan. Berikut berita selengkapnya. Pencemaran lingkungan akibat pembuangan sampah sembarangan oleh oknum tidak bertanggung jawab terjadi di pinggir Jalan Pondokrowo, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang pada Rabu 1 Oktober 2025. Sampah rumah tangga dan limbah plastik terlihat menumpuk di beberapa titik, mencemari area sekitar dan mengganggu pengguna jalan. Kondisi ini menyebabkan bau tak sedap dan berpotensi menjadi sumber penyakit. Selain itu, tumpukan sampah menutupi sebagian bahu jalan sehingga mengganggu lalu lintas serta membahayakan pengendara. Minimnya tempat pembuangan sampah resmi serta kurangnya kesadaran masyarakat menjadi penyebab utama pencemaran ini. Kondisi ini mengkhawatirkan mengingat tumpukan sampah dapat menjadi sarang penyakit terutama di musim penghujan. Hingga saat ini, belum terlihat adanya upaya penanganan dari pihak berwenang. Diperlukan langkah cepat dan tegas dari pemerintah daerah untuk mengatasi permasalahan ini. Edukasi masyarakat dan penyediaan fasilitas pengelolaan sampah yang memadai menjadi kunci utama agar kejadian serupa tidak terulang. Pemirsa, ide kuliner memang tak pernah lepas dari perhatian masyarakat. Kali ini berasal dari Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Sebuah jajanan sederhana bernama kue balok lumer 88 yang dijual dengan harga terjangkau mulai dari Rp15.000 hingga Rp20.000. Beginilah suasana di gerai sederhana kue balok lumer 88 yang berlokasi tepat di pinggir Jalan Besar Tembung, Pasar 7, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang. Meski hanya berupa lapak gerai yang beroperasi di tepi jalan, usaha ini setiap hari dipadati pengunjung, terutama menjelang sore hingga malam. Daya tarik utamanya terletak pada kue balok yang disajikan dalam keadaan panas, dimasak menggunakan cetakan tradisional dengan arang pada penutup dan dengan isian coklat lumer yang melimpah di bagian dalam. Kudapan ini menawarkan sensasi lumer di setiap gigitan, lengkap dengan beragam pilihan topping seperti keju, coklat, hingga kacang. Halo semuanya, jadi Putri sedang berada di Kue Balok Brownies 88 yang jalannya tepat berada di Jalan Besar Tembung Pasar 7, tepatnya depan Eva Fashion. Kudapan ini menawarkan sensasi lumer di setiap gigitan, lengkap dengan beragam pilihan topping seperti keju, coklat, hingga kacang. Nah guys, jadi pesanan Putri udah siap nih. Jadi Putri pesen varian original dan keju. Yang pertama yang mau kita cobain yang original dulu yuk. Wah, lumer banget kan guys? Nah guys, sekarang Putri cobain varian yang keju ya. Teksturnya yang lembut dan sensasi coklat panas yang meleleh di dalam mulut membuat banyak pengunjung rela mengantri. Harga yang ditawarkan pun cukup terjangkau, yakni berkisar antara Rp15 hingga Rp20.000 per porsi tergantung varian topping yang dipilih.
ada si Cupu nih. Mana ada yang mau temenan sama kamu? Wah, rajin banget. Hidupmu cuman buku ya? Bully sering terjadi di lingkungan sekolah, dan tanpa disadari itu menghancurkan mental orang lain. Lingkungan sekolah tanpa sampah. Sampah di mana-mana. Satu sampah bisa jadi bencana. Siapa sih yang mau sampah di sini? Jangan biarkan sampah berserakan. Lingkungan yang kotor oleh sampah mengundang penyakit dan bencana, sehingga tindakan membuang sampah pada tempatnya adalah kunci untuk menjaga kesehatan dan kelestarian alam, serta menjadi investasi untuk masa depan bumi yang bersih bagi generasi mendatang. Pemirsa, ribuan umat Islam menghadiri syiar akbar penutupan rangkaian Maulid Nabi Muhammad SAW di halaman Gedung Gor Astaka, Jalan William Iskandar, Pancing, Sumatera Utara. Acara ini mengangkat tema merajut cinta dalam kebersamaan dan diinisiasi oleh Majelis Darus Sofa Medan bersama majelis-majelis sekota Medan lainnya. Berita ini sekaligus menjadi akhir dari pertemuan kita hari ini. Saya Safira Malik bersama segenap kru Sinar News pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Syiar akbar penutupan rangkaian Maulid Nabi Muhammad SAW digelar di halaman Gedung Gor Astaka, Disporasu, Jalan William Iskandar, Pancing, Sumatera Utara pada Kamis malam 2 Oktober 2025. Kegiatan ini merupakan puncak dari rangkaian peringatan Maulid yang telah berlangsung selama beberapa pekan terakhir, dengan berbagai kegiatan dakwah, sosial, dan keagamaan di berbagai tempat. Acara ini diselenggarakan oleh Majelis Darus Sofa Medan bekerja sama dengan majelis-majelis sekota Medan. Ribuan umat Islam dari berbagai daerah di Sumatera Utara turut hadir memadati area Gor Astaka untuk mengikuti acara yang berlangsung hingga malam hari. Dengan mengusung tema merajut cinta dalam kebersamaan, kegiatan ini bertujuan mempererat ukhuwah Islamiyah dan menanamkan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW melalui syiar dan kegiatan keagamaan. Sejumlah ulama dan tokoh istimewa hadir memberikan tausiah dan syiar, di antaranya Habib Ubaidillah Al-Habsyi, pimpinan Majelis Ahbabul Mustafa Surabaya, bersama Syekh Fahim Mansur As-Solwi dan Dr. Haji Zikmal Fuad MA. Ini berlangsung tertib dan lancar dan ditutup dengan doa bersama untuk keselamatan umat, persatuan bangsa, serta keberkahan bagi masyarakat Sumatera Utara. Selamat malam pemirsa, saat ini saya sedang berada di acara syiar akbar penutupan Nabi Muhammad SAW yang tepatnya berada di Gedung Gor Astaka Pancing, Jalan William Iskandar. Maulid Akbar Nabi Muhammad SAW tahun ini diselenggarakan sebagai wujud cinta umat kepada Rasulullah dan upaya memperkuat nilai-nilai keislaman di tengah tantangannya zaman. Melalui peringatan ini, masyarakat diajak meneladani akhlak Nabi, mempererat silaturahmi, serta memperkuat moral dan spiritualitas. Panitia berharap acara ini membawa membawa dampak positif berupa meningkatnya kepedulian, kebersamaan,
dan semangat keagamaan di lingkungan sekitar. Demikian liputan pada malam hari ini dari Gor Astaka Pancing. Saya Putri Nadia Maharani melaporkan.